السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyira al-ikhwa, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang senantiasa tiada hentinya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, kita masih di pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama Syafi'iyah yang begitu banyak karyanya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya ini, kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke Al-Kabiratus Tsaniyah wal Khamsun, dosa besar yang ke-52, yakni isbalul izar ta'azzuzan wa nahwah, memanjangkan kain, yakni melakukan isbal. Yani isbal hakikatnya memanjangkan kain sampai menutupi mata kaki, atau bisa jadi sampai menutupi kedua kaki, atau bahkan bisa jadi ketika berjalan kainnya menyentuh tanah. Nah, ini sudah kita bahas, ini larangan bagi laki-laki. Adapun perempuan maka justru kebalikannya dianjurkan agar dia kain yang menutupi bagian bawahnya sampai menutupi kakinya, menutupi kedua kakinya. Adapun laki-laki kebalikannya, dia tidak boleh menutupi mata kaki. Maka isbalul izar, memanjangkan kain sampai menutupi mata kaki, bahkan bisa jadi menutupi kaki. Bahkan tadi sudah saya katakan bisa jadi sampai menyeret ke tanah. Bagi laki-laki ini adalah termasuk dosa besar. Ta'azzuzan wa nahwah, dengan niatan khuyala. Ta'azzuzan yani khuyala, yani keangkuhan, kesombongan, atau yang lainnya, atau alasan yang lainnya, atau alasan yang semisal dengan kesombongan dan keangkuhan. Sudah kita baca dosa besar yang ke-52 ini sejak pertemuan yang lalu.
Dan sudah kita jelaskan bahwa dan juga sudah kita bacakan dalil-dalil yang terkait dengan dosa besar yang ke-52 ini. Yang mana disimpulkan bahwa ada dua nas di sini, ada dua dalil terkait dengan isbalul izar, memanjangkan kain sampai menutupi mata kaki. Ada dua nas di sini, dua dalil. Yang pertama yang mengkaitkannya dengan kesombongan, dan yang kedua yang tidak mengaitkan dengan kesombongan. Nah, para ulama ketika mengumpulkan hadis-hadis ini, pendapat yang paling kuat bahwa menunjukkan bahwa isbalul izar baik dengan niatan tujuan keangkuhan, kesombongan maupun tidak, kedua-duanya diharamkan dalam Islam. Hanya saja yang diiringi dengan keangkuhan, yang diiringi dengan kesombongan lebih jelek daripada yang tidak mengiringi dengan keangkuhan dan kesombongan. Bahkan nanti akan kita baca hadisnya setelah ini bahwa memanjangkan kain itu sendiri adalah bentuk kesombongan. Memanjangkan kain sehingga menutupi mata kaki, kata Nabi SAW, sebagian nanti akan kita bahas setelah ini, termasuk kesombongan. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan masalah ini bukan masalah yang remeh, ini bukan masalah yang ringan, ini masuk dalam dosa-dosa besar. Nas-nasnya cukup jelas kita bacakan di pertemuan yang lalu, di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan dosa-dosanya, dan kelak baginya azab yang pedih. 3 ancaman bagi orang yang musbil, yang memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kaki. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya sudah kita baca, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil, al-mannan, al-munfiq sil'atah, al-munafiq sil'atah bil halifil kadhib." Sebagaimana yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, akan ada 3 golongan yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dosa-dosanya, walahum adzabun alim, dan baginya bagi ketiga golongan ini siksa yang pedih kelak pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama al-musbil, yang memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kaki. Dan ini dalam hadis ini tidak dikaitkan sama sekali dengan kesombongan. Yang kedua al-mannan, setelah orang yang musbil, yang kedua adalah al-mannan, yang suka mengadu domba, menyebarkan keburukan seseorang ke orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan antara keduanya dan mengadu domba. Yang ketiga al-munafiq sil'atah, yang ingin melariskan barang dagangannya tapi dengan sumpah yang dusta. Nah, ketiga orang ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih ini, Allah SWT tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Allah SWT tidak akan mensucikan dosa-dosanya. Yang ketiga, bagi mereka azab yang pedih, wa iyadzubillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya dari Jabir bin Salim radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa isbal al-izar fa innaha minal makhyalah. Ada yang bacanya minal makhilah, yang benar adalah minal makhyalah. Wa innallaha la yuhibbul makhyalah. Sahahahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh As-Saghir dan juga At-Tarikh Al-Kabir. Juga dikeluarkan di Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Daud di Kitabul Libas. Kemudian juga dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tayalisi, dan juga dikeluarkan Abdul Razzaq dan Ibnu Abu Syaibah dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi sebagaimana yang dinukil oleh penulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan hadis ini disebutkan di Jami' At-Tirmidzi hasan sahih. Kata Nabi SAW berdasarkan hadis Jabir bin Salim radhiyallahu an,
iyyaka wa isbalil izar. Wahai Jabir bin Salim atau Jabir bin Sulaim, janganlah sekali-kali engkau memanjangkan kainmu. Memanjangkan kainmu. Al-izar sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Al-izar adalah yang menutupi dari pinggang sampai ke bawah. Ini al-izar. Adapun yang menutupi bagian atas disebut ar-rida dalam bahasa Arab. Ar-rida, al-izar. Dan al-izar bisa berupa kain, sarung, atau bisa berupa jubah, atau bisa berupa celana panjang. Nabi SAW mengatakan, iyyaka wa isbal al-izar. Janganlah sekali-kali engkau memanjangkan kainmu sehingga menutupi mata kaki. Fa innaha minal makhyalah. Karena isbal itu memanjangkan kain sehingga menutupi mata kaki adalah makhyalah. Makhyalah ini khuyala, kesombongan, keangkuhan. Maka memanjangkan kain itu adalah tanda daripada kesombongan. Tanda daripada keangkuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Iyyaka wa isbalul izar. Jauhilah. Janganlah engkau memanjangkan kainmu, wahai Jabir. Karena memanjangkan kain sehingga menutupi mata kaki adalah kesombongan, keangkuhan. Wa innallaha la yuhibbul makhyalah. Dan sungguh Allah SWT tidak menyukai orang yang sombong, orang yang angkuh. Maka siapa saja yang mengatakan bahwa saya memanjangkan celana saya, kain saya sampai menutupi mata kaki bukan karena kesombongan, kita katakan hadis ini hujjah buat mereka. Hujjah atas mereka. Hujjatun alaihim. Hadis ini membantah mereka. Bahwa memanjangkan kain, kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini adalah bentuk kesombongan. Jadi kalau ada orang mengatakan, tadi saya katakan ada orang bilang saya memanjangkan kain bukan karena kesombongan, maka saya tidak terkena larangan dalam hadis ini, kita katakan tidak. Hadis ini justru membantah Anda. Memanjangkan kain justru adalah bentuk keangkuhan, bentuk kesombongan. Maka kita jauhi sejauh-jauhnya. Hanya saja yang diiringi dengan keangkuhan, yang diiringi dengan kesombongan tambahan, maka ini lebih buruk lagi. Ini lebih buruk lagi. Wa iyadzubillah. Hadis lainnya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hanya saja hadis ini lemah, tidak sahih sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, sebagaimana yang dinukil dari Abu Daud dan yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis, beliau berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarah." Ketika suatu saat ada laki-laki yang sholat dalam kondisi dia memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kaki. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idhab fatawadda." Pergi, wudu kembali. Fadhahaba wa tawadda. Kemudian orang itu pergi dan berwudu lagi. Tsumma jaa, kemudian dia datang lagi, faqal, Nabi lagi-lagi mengatakan kepada orang itu dua kali, idhab fatawadda. Maka laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta an." Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau memerintahkan dia untuk berwudu dan engkau diam tidak menjelaskan kenapa dia harus berwudu?" Maka Nabi SAW bersabda, "Innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarah." Sungguh dia salat dalam kondisi memanjangkan kainnya sampai mata kaki. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarah. Dan Allah SWT, sungguh Allah tidak menerima salat seorang laki-laki yang memanjangkan kainnya hingga menutupi mata kaki. Di sini dikeluarkan Imam Abu Daud, dan di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ala syarti muslimin insyaallah. Di sini menurut Imam Az-Zahabi sesuai dengan syarat Muslim, syarat Imam Muslim insyaallah taala.
Yang menarik di sini adalah penjelasan pentahqiq kitab ini, Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau mengatakan qala Adz-Dzahabi fil Muhadzab fi ikhtisar Sunan Al-Kabir isnaduhu salih. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan dalam Al-Muhadzab fi ikhtisar As-Sunan Al-Kabir bahwa sanadnya salih, sanadnya baik. Wassahahahu huna ala syarti Muslim. Dan di sini di Al-Kabair Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Kadzalika fa'ala qablahu An-Nawawi fil Majmu' wa Riyadhus Shalihin. Begitu pula persis sebagaimana yang dilakukan sebelumnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Yani Al-Imam An-Nawawi juga mensahihkan hadis ini. Al-Imam An-Nawawi juga mensahihkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Syarat terhadap kitab Fikih Syafi'iyah yang sangat masyhur disebut Al-Majmu' yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau juga mensahihkan hadis ini di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan juga di kitab Riyadhus Shalihin nomor 801. Dan juga diikrarkan oleh Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin, dan diikuti juga oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, muhaddits Diyar Al-Misriyah, ahli hadis dari Mesir, bernama Syekh Ahmad Syakir, ketika menta'liq kitab Al-Muhalla karya Al-Imam Ibnu Hazm. Wa gharrani dzalika kulluh, dan disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam An-Nawawi sebelumnya, juga disahihkan oleh Ibnu Allan, juga disahihkan oleh Ahmad Syakir. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman, semuanya membuat saya menyetujui pada awalnya pentasihan hadis ini. Pada awalnya saya mengikuti mereka dalam mensahihkan hadis ini. Maka saya sebutkan di kitab saya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin tentang pembatal, di antara pembatal wudu, pembatal salat adalah ini. Karena hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah salat seseorang yang memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kakinya. Nabi SAW menyuruhnya untuk berwudu kembali beberapa kali. Jadi menunjukkan bahwa al-musbil izarah batal wudunya, batal salatnya, tidak sah salatnya. Tapi ternyata kata Syekh Masyhur Hasan Salman, kata beliau, wa tabayyana li fi ma ba'd anna dzalika khata'. Namun setelah aku meneliti dan mentahqiq, memastikan lagi semua nukilan-nukilan ini, ternyata aku temukan bahwa itu semua tidak benar. Dari sini tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga Imam An-Nawawi sebelumnya, dan juga tidak seperti yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala wa rahimahumum jami'an. Wa anna hadits dhaif. Tidak benar kalau hadis ini sahih, dan hadis ini ternyata dhaif. Kenapa demikian? Bisa babi jahalati Abi Ja'far Al-Madani. Karena tidak diketahuinya salah seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Al-Madani, majhul, tidak dikenal, tidak diketahui kondisinya. Sehingga ada sanad di situ, dia ada ketidakjelasan. Wa ba'dhum ayyanahu bi ba'd thiqat fa akhta. Sebagian para ulama mengatakan Abu Ja'far Al-Madani adalah fulan dan fulan, orang-orang yang thiqat. Tapi sebenarnya ternyata setelah beliau teliti, Syekh Masyhur mengatakan ini semua juga salah. Maka dari sini ma'asyikhul rahimani wa rahimakumullah, dari sini bana mimma madha an al-hadits laisa ala syarti Muslim. Dari penjelasan sebelumnya, karena setelah itu Syekh Masyhur Hasan Salman merinci bagaimana kondisi satu persatu riwayat-riwayat hadis ini. Lalu kata beliau, setelah memastikan dan menyimpulkan bahwa ini adalah tidak benar, kata beliau, bana mimma madha, dari penjelasan sebelumnya maka jelaslah bahwa hadis ini bukan berdasarkan syarat Imam Muslim. Balil amr ala at-tahqiq kama qala al-Mundhiri fa Abu Ja'far Al-Madani ghair katsirin min jamhan wa farraqa bainahuma jam'un wa huwa alladhi daraja alaihi sahibul kamal wa mukhtasaratuh.
Maka Abu Ja'far al-Madani bukan orang yang dikatakan sebagian para ulama hadis disebut namanya sebagai seorang thiqat, padahal tidak. Dia bukan orang-orang itu, dan ini penisbatan yang salah dan beda antara Abu Ja'far al-Madani dengan yang disebutkan para ulama hadis. Maka tidak benar kalau hadis ini berdasarkan syarat sahih Muslim. Lalu kata beliau setelah itu, setelah menyebutkan penjelasan para ulama tentang sanad hadis ini dan betapa jelas terlihat bahwa hadis ini tidak sahih, wa alaih, maka dari sini kita katakan fal qaul bi butlanis shalah la yathbut illa bi lafdhin sharih kal hadits alladhi awradahu al musannif walakinahu laysa bisahih. Maka pendapat yang mengatakan bahwa orang yang memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kaki batal salatnya tidak benar. Tidak benar, karena hadis yang disebutkan penulis laysa bisahih, tidak sahih. Wala wajha liqauli adh-Dhahabi fil Muhadzab ba'da an awrada hadits al-bab wa hadits Ibnu Mas'ud as-sabiq qultu butlanuha mutawajjih wa jarru izar kabirah. Nah, maka tidak benar perkataan Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Muhadzab ketika mengatakan bahwa setelah menyebutkan hadis ini dan hadis Ibnu Mas'ud sebelumnya, kata Imam Adz-Dzahabi butlanuha mutawajjih. Hadis ini menunjukkan bahwa batalnya salat yang orang yang musbil benar, dan memanjangkan kain sampai menutupi mata kaki adalah dosa besar. Maka kata Syekh Masyhur Hasan Salman, na'am huwa kabirah. Ya, kita setuju bahwa memanjangkan kain sampai mata kaki itu dosa besar. Kita setuju. Tapi al-butlan ghairu mutawajjih. Hukum bahwa orang yang isbal ketika sholat batal sholatnya ini tidak benar. Maka tetap sah sholatnya, hanya saja dia melakukan dosa besar. Nah, ini perkara yang bisa terkumpul dalam sebuah ibadah. Seperti misalnya pendapat sebagian para ulama, dari ini yang kita pilih, bahwa safar tanpa mahram bagi perempuan tidak diperbolehkan. Maka jika ada orang melaksanakan haji, ya misalnya ada perempuan melaksanakan haji tanpa mahram, tanpa alasan yang dibenarkan dia safar haji, safar umrah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tanpa mahram, kita katakan umrahnya, hajinya sahih, sah hukumnya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Sama seperti ini. Dia sah sholatnya, tapi dia telah melakukan dosa. Dan dosanya tidak kecil, tapi dosa besar. Karena tidak ada satupun dari ulama ahlus sunnah yang mengatakan bahwa yang menafsirkan demikian, bahwa orang yang memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kaki batal sholat. Tidak satupun dari para ulama. Ya, dia kabirah, dia dosa besar, tapi tidak sampai ke tingkat membatalkan wudu, membatalkan sholat. Nah, maka hendaknya di sini kita memperhatikan dengan baik. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin agar mereka meninggalkan isbal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala la yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." La yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, ya Rasulullah inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Faqala innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kaki dengan kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya kainku ketika dipakai kadang-kadang jatuh ke bawah. Ya, ketika dipakai berjalan, melakukan aktivitas tanpa sengaja kainnya itu menutupi mata kaki. Nah, setiap kali dia menutupi mata kaki, ata'ahadah, saya benarkan lagi. Maka kata Nabi SAW, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, izratul mu'min ila ansafi saqaih. Izratul mu'min ila ansafi saqaih.
Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Imam Malik dan juga Ibnu Hibban dan At-Tabrani fil Awsat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri wa isnaduhu sahih. Dan syaratnya sahih. Nabi bersabda izratul mu'min ila ansafi saqaih. Panjang kain yang menutupi bagian bawah seorang mukmin adalah sampai setengah betis. Ila ansafi saqai, sampai setengah betis. Maka dari sini kain seorang muslim paling tidak maksimalnya adalah sampai setengah daripada bukan maksimal, artinya diperbolehkan sampai setengah betis. Maksimalnya sebelum mata kaki. Makanya yang penting itu diperhatikan, dan ini menunjukkan bahwa ini lebih afdal, kondisi lebih afdal ya, sampai setengah daripada betis. Juga disebutkan dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda izratul muslim ila nisfi as-saq wala haraj aw wala junah fima bainahu wa bainal ka'bain ma kana asfal minal ka'bain fahuwa finnar man jara izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis lainnya yang melengkapi hadis sebelumnya, kalau tadi hadis sebelumnya menunjukkan bahwa kain laki-laki itu sampai setengah betis, hadis setelahnya Nabi bersabda sesungguhnya seorang muslim kainnya sampai setengah daripada betisnya. Wala haraj, dan tidak mengapa fima bainahu wa bainal ka'bain. Jika diturunkan lagi, lebih turun lagi, tapi dengan syarat tidak sampai menutupi mata kaki. Adapun jika dia lebih daripada mata kaki dan menutupi mata kaki, fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Lihat, tempatnya di neraka. Ini ancaman keras. Man jarra izarahu bataran, dan barang siapa yang memanjangkan kainnya dengan keangkuhan. Lihat, ada tambahan di sini. Kalau tadi tidak ada niatan keangkuhan, maka dia tetap diancam dengan api neraka. Yang melaksanakannya dengan penuh keangkuhan, lam yanzurillahu ilaih, Allah kelak tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis lainnya waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha faqala ya Abdullah irfa izarak farafa'tuhu thumma qala zid fazidtu fama ziltu ataharraha ba'd rawahu Muslim. Hadis lainnya yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya kata Abdullah bin Umar, saya pernah melewati Rasulullah SAW dan kain saya waktu itu menjulur ke bawah, yakni menutupi mata kaki. Maka Nabi SAW bersabda seraya berseru kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah irfa izarak, wahai Abdullah, angkat kain, yakni jangan sampai menutupi mata kaki. Farafa'tuh, maka aku angkat. Faqal zid, kata Nabi SAW, tambah lagi. Maka Abdullah menambah lagi, naik ke atas lagi. Fama ziltu ataharraha ba'd, maka setelah itu aku berupaya berhati-hati dalam hal terkait dengan kain yang menutupi bagian bawah ini. Aku berupaya untuk benar-benar memperhatikannya agar tidak menutupi mata kaki. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Maka dari semua hadis-hadis yang dibicarakan tadi, semua hadis-hadis yang kita bacakan, semua riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, setelah itu Al-Imam Az-Zahabi menyimpulkan wa kullu man ittakhadha farajiyah takadu an tamassal ard aw jubbah aw sarawil khafajiyah fahuwa dakhilun fil wa'id al-madhkur nas'alullaha al-afiyah. Maka setiap yang menggunakan farajiyah, yakni farajiyah yakni kain yang sampai menutupi mata kaki, bahkan sampai mendekati tanah, atau jubah yang sampai menutupi mata kaki, atau sarawil, celana panjang, sama saja, semuanya masuk dalam ancaman yang kita sebutkan tadi hadis-hadisnya. Nas'alullaha al-afiyah, kita memohon kepada Allah SWT agar Allah selamatkan kita semua dari dosa besar ini. Maka dari sini ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
penting untuk diperhatikan di sini bahwa wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dalam berpakaian. Berupaya agar pakaian yang digunakan dengannya dia mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa. Lebih-lebih jika diancam dengan hadis-hadis yang kita baca barusan, bahwa Allah tidak akan melihatnya, tempatnya di neraka. Ini menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam berpakaian. Dan hendaknya kita berupaya untuk berhenti dari kesombongan. Karena banyak orang yang ketika dibacakan hadis-hadis ini menunjukkan kesombongan. Banyak orang-orang dibacakan hadis ini, dia mengatakan, saya tidak melakukannya dengan kesombongan. Sehingga ketika disuruh untuk agak menaikkan kainnya, dia marah. Marahnya dia menunjukkan bahwa dia sombong. Aba au lam ya'ba. Dia mau tidak mau, dia tidak mungkin bisa menolak bahwa dia telah melakukannya dengan kesombongan ketika dinasihati dengan hadis-hadis ini. Yang tidak maunya dia dan marahnya dia menunjukkan bahwa ada kesombongan, keangkuhan, sehingga tidak mau menerima dalil-dalil ini. Maka benarlah kata para ulama ketika menyebutkan bahwa apapun alasan memanjangkan kain, apakah karena kesombongan atau tidak, sama saja. Maka hadis-hadis yang terkait bahwa dikaitkan dengan kesombongan, kita katakan jawabannya yang pertama, ya, ada hadis-hadis yang melarang isbal karena kesombongan, tapi juga banyak hadis-hadis yang melarang isbal tanpa dikaitkan dengan kesombongan. Ini penting untuk diperhatikan. Dan saya bacakan sebagian perkataan para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika setelah menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan larangan isbal ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa fil ahadits anna isbal izaril khuyala kabirah wa ammal isbal li ghairil khuyala fa dhahirul hadits tahrimuhu aidan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama Syafi'iyah juga. Dan dari hadis-hadis yang barusan kita sebutkan tentang dilarangnya isbal, menunjukkan bahwa isbalul izar, memanjangkan kain karena kesombongan sampai menutupi mata kaki karena kesombongan, dosa besar. Dan memanjangkannya walaupun tanpa kesombongan juga diharamkan dalam Islam. Maka manapun diharamkan dalam Islam. Begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan, la yajuzu lirrajul, ulama Malikiyah. Beliau mengatakan la yajuzu lirrajul an yujawiza bi thawbihi ka'bahu wa yaqul la ajurruhu khuyala. Tidak boleh seorang laki-laki dia memanjangkan kainnya sampai menutupi mata kakinya. Lalu dia mengatakan, saya melakukannya dengan tidak sombong. Saya tidak sombong ketika menutupi mata kaki saya. Ini tidak boleh dilakukan. Ini tidak boleh dikatakan demikian. Kata Imam Ibnul Arabi, li'anna an-nahya qad tanawalahu lafdhan. Karena larangan terkait isbal itu meliputi orang yang sombong dan meliputi orang yang juga tidak sombong, sama saja. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wala yajuzu liman tanawalahu lafdhu hukman an yaqul la amtathiluh. Maka tidak boleh orang yang perbuatannya masuk ke dalam larangan, dia mengatakan dengan sombongnya, saya tidak akan melakukannya. Saya akan tetap memanjangkan kain sampai menutup. Saya tidak peduli, katanya. Nah, ini menunjukkan kesombongan. Ini menunjukkan kesombongan. Ketika seseorang diingatkan, lalu dia meremehkan, bahkan bisa jadi marah, bahkan bisa jadi menolak, maka mau tidak mau dia telah menunjukkan kesombongan. Bukti bahwa dia telah sombong. Maka berhati-hatilah kaum muslimin terkait dengan dosa yang satu ini. Ringan bagi banyak orang, hal yang tidak disangka oleh sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin tidak mengerti hal ini. Kita lihat pakaian mereka sampai menutup, bahkan bukan hanya orang-orang awam, hatta orang-orang yang dianggap sebagai pemuka agama, entah karena ketidaktahuan, entah karena kesombongan. Nah, maka penting bagi setiap muslim mempelajari ilmu syar'i, membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah-mudahan menjadi sebuah amalan soleh
yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya ini bisa kita sampaikan terkait dengan isbalul izar. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita buka forum tanya jawab, ada satu yang perlu saya ingatkan di sini bahwa tanpa sengaja kita melewati dosa besar yang ke-51 terkait dengan menyakiti dan memusuhi wali-wali Allah. Dan insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan. Kita buka forum tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa ba'd. Dikarenakan tidak ada pertanyaan yang diajukan terkait pembahasan kita, maka kiranya cukup sampai sini pembahasan kita terkait dengan dosa besar yang ke-52 ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menjadi al-ilmun nafi' yang melahirkan amal saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa kita tutup wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.